Siap ya, Pak? Oke. Oke, selamat pagi Pak Denny. Pagi Pak Safi, Baik, Pak Denny. Apa kabarnya nih, Pak? ya alhamdulillah baik Pak. Nah, oke. Kira-kira ada apa tujuan Bapak pada pertemuan kali ini, Pak? Saya merasakan eh, kurang nyaman Pak ya, terlambat dalam menuntaskan pekerjaan di pelatihan Pak. Oke. Berarti Pak Denny merasa tidak nyaman ya karena sering telat menyelesaikan pekerjaan di pelatihan. Itu kira-kira menurut Bapak eh yang membuat tidak nyaman itu karena faktor apa ya, Pak? Karena eh, merasa kompeten dalam eh, membagi waktu Pak. Terkait dengan membagi waktu ya, Pak. Boleh saya tanya, Pak, memang kira-kira kesibukan Bapak apa saja sehingga sedikit terkait tadi tentang membagi waktu. Kesibukan Bapak memang apa ya, Pak? Saat ini di sekolah saya kepala program Pak, jadi ke, eh, saat ini sekolah saya jadi program SMK Pusat Keunggulan, jadi kegiatan yang jurusan kami animasi banyak kegiatan Pak gitu. Hmm, Saya mengkoordinir kegiatan-kegiatan itu gitu, jadi agak padat gitu. berarti kegiatan tadi semua Bapak yang handle apa memang ada teman lain yang membantu, Pak? Sampai Bapak bisa dibilang sibuk ya dengan kegiatan sekolah tersebut gitu. Kalau khusus SMK PK-nya kan jurusan animasinya saya, tapi yang untuk kegiatan jurusan yang normal rutin sudah dibagi sih Pak, sudah berusaha di sharing ke temen gitu. Yang khusus SMK-PK ya saya dipercayakan ya kegiatan SMK-PK-nya ini saya yang menangani gitu. Jadi dimulai dari menghubungi narasumber, guru tamu, eh, lalu kita melaksanakan magang guru gitu Pak. Itu saya yang komunikasi aktif dengan studionya dengan Dudika ya, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerjanya Pak. Oke. Dari sekian banyak kegiatan Bapak, itu dilakukannya apakah, saat jam kerja apa memang sampai sore gitu, Pak, sampai Bapak nggak ada waktu untuk mengerjakan pelatihan ini? Nah, maksud saya kegiatan yang tadi Bapak sebutkan itu, dari mulai jam berapa sampai jam berapa ya, Pak? Apa setiap hari gitu, Pak? Karena memang masih berjalan itu setiap hari Pak, hampir tiap hari, atau karena proses kita mengadakan pelatihan ataupun yang lain kan tidak, misalnya hari Kamis baru sibuknya di Kamis bukan Pak, tapi kan dari seminggu sebelumnya kita Oh, persiapannya ya. persiapannya, menghubungi narasumbernya, meminta slot waktunya gitu kan, bersurat MOU kan, itu padat Pak rangkaiannya Pak. Baik, Pak. Dari rangkaian-rangkaian tadi memang terlihat sangat padat sehingga ya tidak menutup kemungkinan Pak Denny dalam kondisi ini ya disebut sebagai seseorang yang super sibuk ya, Pak. Nah, kira-kira Pak, selain kondisi-kondisi tadi Bapak sebagai kaprok banyak kegiatan dari sekolah. Nah, kira-kira kondisi apa lagi ya, Pak, yang menurut Bapak itu membuat Bapak terhambat atau tidak nyaman dan bahkan terlambat untuk mengerjakan tugas-tugas dari diklat, Pak? Ada nggak kondisi lain, Pak, selain yang tadi Bapak sebutkan? Pertama kan sibuk untuk kegiatan SMK Pusat Keunggulannya Pak ya, itu sangat sangat memang kita perlukan juga sih Pak untuk sekolahnya maju kan. Lalu kegiatan dari sayanya pribadi juga, misalnya ada narasumber, ada yang lain. Saya kan awalnya mendampingi Pak, tapi lama-lama juga saya dipercaya jadi pembicara utama gitu Pak. Kan pengembangan dari sayanya pada saat jam kerja itu
Iya, saya sudah beberapa sekolah itu jadi pembicara Pak gitu. Jadi cukup cukup sesuai gitu ya Pak di jam kerja. Iya. Jadinya tugas pelatihannya dikerjakannya di luar jam kerja saya Pak. Oh gitu Pak ya. Iya artinya tadi Bapak selain Bapak menyiapkan untuk memang sekolah Bapak sekolah program keunggulan, terus juga dari Bapak pribadinya sendiri memang karena Bapak punya kompetensi, sehingga Bapak kadang-kadang menjadi narasumber dan dipanggil oleh sekolah-sekolah lain ya Pak. Atau kadang-kadang sekolahnya mungkin ke sekolahan Bapak atau kadang-kadang Bapaknya yang ke sekolah. Tapi itulah ya dua hal itu yang menurut Bapak tadi membuat sedikit memperlambat tugas Bapak di pengerjaan diklat. Selain kondisi tadi ada lagi Pak? Apa cukup? Yang ya dari dua kondisi yang terjadi itu kan saya padat sore jadi mengerjakannya lambat. Nah kan jadi saya dapat itu ya Pak ya, diingatkan jadinya saya kan jadi kurang nyamannya itu. Bukannya saya tidak merasa bersalah tapi kan saya sudah coba, saya jadi tidak bisa mengerjakannya di awal waktu yang sudah diberikan, tetapi selalunya di akhir deadline itu terakhir, seperti itu sih Pak. Artinya kondisi harapan Bapak itu sebenarnya Bapak pengen sibuk juga sibuk dengan kegiatan sekolah, sibuk dengan pribadi Bapak yang dipanggil sebagai narasumber, tapi di satu sisi Bapak menginginkan kondisi-kondisi yang sesuai harapan Bapak ya Pak. Jadi bisa mengerjakan diklat sesuai waktunya gitu ya Pak. Artinya Iya, tidak sampai diingatkan oleh iya, Teman Fasil. kan sampai iya diingatkannya kan maksudnya gimana ya, kok saya merasa tidak kompeten dengan pelatihan gitu kan, padahal kan tinggal kerjakan gitu ya, tapi waktunya emang ya terbatas ya, kadang kan kita harus memilih ya, skala prioritasnya yang mana dan terjadinya seperti itu. Ya Pak. Kira-kira kapan nih Bapak mau melakukan rencana aksi dari kondisi-kondisi yang tadi Bapak sebutkan antara kondisi kenyataannya dengan kondisi harapan Bapak yang menginginkan ya tetap mengikuti dengan baik kegiatan diklatnya. Kira-kira apa ya Bapak rencanakan ke depannya? Rencana saya sih, saya kalau melihat kegiatan ini kan ini udah akhir tahun ya Pak, Ya Pak. kita masih ada di sekolah sudah mulai berkurang Pak kegiatannya, jadi saya coba fokusnya bisa ke pelatihannya Pak. Oke. Kira-kira kapan Pak ingin melakukan hal tersebut Pak? Kapannya itu mulai hari ini sudah persiapan untuk ulangan minggu depan ya, SAS Iya. sebagai akhir semester, jadi padatnya kegiatan di sekolah sudah mulai berkurang, jadi prioritas pelatihan itu bisa saya naikkan gitu. Nah, kira-kira kapan Pak bisa mulainya untuk menaikkan prioritas? Ya mulai hari ini ataupun Senin maksimal Pak. Senin ya Pak ya, untuk Nah, maksimalnya Senin ya Pak ya, karena Senin Bapak sudah banyak berkembang, waktu luang tuh ya Pak. iya. Kira-kira siapa Pak yang nanti akan bisa membantu untuk merencanakan atau kegiatan yang tadi Bapak rencanakan Senin akan action full prioritas untuk ini. Kira-kira siapa dan apa yang bisa mereka bantu Pak? Pastinya dengan izin dari pimpinan ya Pak ya. Izin dari pimpinan saya bisa meluangkan waktu, kan ulangannya pagi tuh Pak ya. Jadi Ya. siang itu bisa saya mulai nyicil-nyicil rangkaian tugas di pelatihan itu Pak. Dan itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan juga rekan sejawat. Karena kan murid kan pasti sedang sibuk dengan kegiatan ulangan semesternya Pak ya. Betul Pak. Banyak waktu luang ya Pak di
Senin depan, jadi Bapak bisa banyak waktu untuk mengerjakan lebih awal. Dan Bapak tadi minta teman sejawat, minta pimpinan, khususnya wakil bidang kurikulum, untuk Bapak izin di waktu tersebut untuk mengejar deadline, mengejar hal-hal yang menurut Bapak kemarin Bapak telat untuk mengerjakannya. Kira-kira Bapak ada yang bisa disimpulkan Pak dari pertemuan tadi, di mana Bapak awal sudah menceritakan, sampai sekarang Bapak menemukan solusinya, bisa diceritakan kembali Pak kesimpulan pada pertemuan kali ini, apa yang Bapak dapatkan dari hasil coaching hari ini? Dari perbincangan ini ya saya bisa simpulkan bahwa ya kita memang harus prioritas ya Pak ya. Ya. Prioritas kegiatan yang nyaman buat semuanya. Kalau kemarin memang padat ya harus disesuaikan gitu. Jadi dan akhirnya begitu kegiatan di sekolah bisa senggang, dengan izin dari pimpinan bisa melaksanakan di jam kerja sekolah gitu. Oke. Dan Bapak akan memulainya hari Senin ya Pak ya? Berarti 3 hari lagi ya Pak? Nah, Iya, 1 hari lagi hari kerja Pak. nanti untuk kedepannya nih, kapan kita mungkin bertemu kembali Pak? Nah, kan Bapak Senin mulai nih. Nah, setelah Iya, Pak. itu kira-kira kapan Bapak untuk bertemu lagi untuk menyampaikan progres dari hasil coaching ini? Saya akan coaching kembali dengan Pak Ahmad Kafi di hari Kamis depan mungkin. Oke. Di hari Kamis depan ya Pak ya, kita janjian. Berarti 4 hari ya. Jadi Bapak mencoba nih, kalau sebelumnya Bapak mengerjakan tugas diklatnya di luar kegiatan Bapak, di luar jam kerja Bapak, tapi yang ini mau Bapak kerjakan di saat jam kerja, karena jam kerjanya bisa Bapak gunakan karena memang tidak ada kegiatan sekolah termasuk pembelajaran karena anaknya sedang PAS dan ada yang juga SAS ya kelas 10. Baik Pak Denny, kiranya dari percakapan ini Pak Denny sudah bisa menangkap apa yang akan Pak Denny lakukan ke depannya ya Pak. Semoga kegiatan Bapak berjalan lancar, diklat Bapak juga cepat diselesaikan lebih awal, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya tunggu progresnya di hari Kamis ya Pak. Terima kasih Pak Denny. Terima Sekian kasih dari Kafi. saya. Sampai ketemu di hari Kamis ya Pak. Iya, sampai Ya, ketemu. Terima kasih Pak Kafi. ya sama-sama. Selamat pagi Pak Denny. Pagi.